Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Raihan dengan NIM 39 125500001 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Basis Data dengan judul penerapan sistem basis data pada usaha laundry cuci sepatu laundryku. Profil usaha laundryku merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian dan perawatan sepatu dan pakaian. Usaha ini memberikan layanan seperti deep cleaning, fast cleaning, dan premium cleaning, repaint, dan unit cleaning. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan laundryku menggunakan sistem basis data berbasis MySQL agar seluruh data pelanggan dan transaksi dapat disimpan secara digital, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan aman, tentu saja lebih efisien juga. Lanjut teman-teman, di sini ada implementasi data laundryku, database laundryku. Penjelasannya database pada aplikasi laundryku, saya menggunakan MySQL sebagai database manajemen sistem atau DBMS atau database yang digunakan bernama laundryku, yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem secara terstruktur sehingga memudahkan proses penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data. Di dalam database laundryku terdapat 3 tabel utama, yaitu tabel admin. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data administrator dan juga bertugas untuk mengelola aplikasi. Lalu ada file yang terdapat pada tabel ini adalah file type data fungsi atau ID underscore admin. In primary key sebagai identitas admin, username varchar bisa kita custom ke 20 saja, lalu username untuk login kita password ke 30 saja, lalu ada password admin, lalu ada nama underscore admin, varcharnya bisa kita custom di 50 saja, lalu ada nama lengkap, administrator fungsinya untuk menyimpan akun, administrator melakukan proses autentikasi saat login, memberikan hak akses ke dalam sistem. Dua tabel customer tabel ini digunakan untuk penyimpanan seluruh data pelanggan laundryku. File yang digunakan untuk file tipe data fungsi adalah ID customer. Terus kita bisa pakai in primary key, nama underscore customer, varchar tentu saja. Di sini kita bisa atur ke 30 saja, lalu nama pelanggannya kita pakai pelanggan, nomor handphone, varchar kita custom ke 20, nomor telepon pelanggan, alamat, teks. Fungsinya untuk menyimpan identitas pelanggan, mempermudah pencarian data pelanggan, menghindari penginputan data pelanggan secara berulang. Lalu tabel ketiga kita bisa pakai tabel transaksi. Tabel transaksi merupakan tabel utama yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas laundryku. Field tipe datanya adalah fungsi KD transaksi. Di sini kita bisa custom voucher 20 kode transaksi. Lalu di sini ada kode customer ya, nama customer. Di sini vouchernya bisa kita custom ke 30, nama pelanggan juga nomor handphonenya juga voucher 20, nomor handphone jenis cucian, terus voucher jenis laundry, layanan laundry, harga per kilogram atau double harga per kilogram, double berat cucian total, harga double total biaya laundry agar bayar double uang yang dibayar pelanggan. Tuh cara kerja database saat pelanggan datang ke laundryku, admin terlebih dahulu menginput data pelanggan dapat tabel. Kita bisa pakai tabel customer. Selanjutnya admin membuat transaksi baru pada tabel tabel transaksi. Sistem kemudian menentukan secara otomatis harga per kilogram, berat cucian, total pembayaran, uang kembalian. Setelah transaksi selesai, seluruh data akan disimpan ke dalam database MySQL sehingga sewaktu-waktu dapat ditampilkan kembali sebagai laporan. Lalu untuk slide keempat, di sini ada struktur database pada database laundryku. Terdapat 3 tabel yang memiliki fungsi berbeda, yaitu tabel admin digunakan untuk menyimpan data login administrator. Lalu ada tabel customer digunakan untuk menyimpan identitas pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan juga alamat. Sedangkan tabel transaksi digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi laundry, mulai dari jenis cucian, harga, pembayaran, status laundry, hingga tanggal masuk.
Struktur database ini memudahkan pengolahan data secara sistematis. Lanjut slide ke-5. Di sini ada flowchart system. Flowchart ini menjelaskan alur kerja sistem. Proses dimulai dari admin melakukan login. Setelah berhasil login, admin masuk ke dashboard, kemudian menginput data pelanggan. Selanjutnya admin menginput data transaksi laundry. Sistem akan menghitung total harga berdasarkan berat cucian, kemudian menghitung pembayaran dan kembalian secara otomatis. Setelah selesai, seluruh data akan disimpan ke dalam database MySQL dan dapat ditampilkan kembali sebagai laporan transaksi. Output system. Output system yang dihasilkan oleh sistem antara lain adalah data pelanggan dan data transaksi, total pembayaran, uang serta kembalian, dan juga tentunya status laundry serta informasi tanggal masuk laundry. Seluruh data tersebut tersimpan di dalam database sehingga dapat digunakan kembali sebagai laporan dan memudahkan proses pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada di manfaat sistem. Dengan adanya sistem basis data ini, proses pengelolaan usaha laundryku menjadi lebih efektif. Beberapa manfaat yaitu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, menjaga keamanan data, lalu mempermudah pencarian data pelanggan dan membantu pembuatan laporan transaksi secara cepat dan akurat. Lalu di halaman penutup, sebagai kesimpulan, penerapan sistem basis data pada usaha laundryku mampu membantu pengelolaan data pelanggan, admin, dan transaksi secara lebih cepat, aman, serta efisien. Database MySQL menjadi media penyimpanan data yang terstruktur sehingga seluruh proses operasional dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membuat report bagaimana apply aplikasinya, lalu bagaimana sih struktur database-nya. Ini adalah halaman utama login aplikasi laundryku. Kita di sini bisa memasukkan username admin dan passwordnya yaitu admin 123 anggaplah. Lalu ketika swap paspor dan username sudah dimasukkan dengan benar, kita bisa ngeklik tombol login dan maka akan muncul notifikasi login berhasil. Lalu kita akan diarahkan ke dalam welcome admin. Ini adalah dashboard admin laundryku. Di sini ada halaman data customer. Di sini kita bisa mengisi data customer yang sesuai nama customer. Di sini anggaplah di sini nama customernya ini, lalu nomor teleponnya kita anggaplah ini. Setelah itu kita bisa mengisi alamatnya. Jangan lupa ya. Jika alamat sudah diisi, maka selanjutnya di sini kita bisa klik simpan. Oke, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Artinya data customer sudah disimpan ke dalam database. Lalu di sini misal nanti ada kesalahan, kita bisa juga mengeditnya. Anggaplah di sini kita customer ingin mengganti alamatnya, juga bisa di sini ya, dengan cara kita ganti dulu alamatnya yang sesuai customer mau. Jika alamat sudah diperbaiki atau sudah diganti dengan sesuai kemauan customer, di sini kita tinggal klik edit, lalu akan muncul notifikasi yes atau tidak, maka akan muncul notifikasi edit telah berhasil. Lalu di sini ada transaksi ya, halaman transaksi antara admin laundry dengan customer ya. Di sini kita ada untuk pengisian nama customer sesuai kemauan nama customer. Kita anggaplah di sini sebagai contoh kita pakai nama ini. Lalu di sini ada nomor handphone, sesuaikan dengan nomor handphone. Anggaplah ini adalah nomor handphone customer. Lalu di sini ada jenis cucian, mau cuci kering atau cuci setrika kering. Anggaplah di sini kita pilih ini. Lalu di sini ada total harga juga ya di sini ya. Lalu ada kembalian dan juga status ya. Kita isi terlebih dahulu. Di sini akan muncul jika harganya
per kilogramnya itu akan muncul secara otomatis gitu harganya. Lalu di sini ada total bayarnya berapa. Nanti misalnya si pembeli mengasih uang lebih, di sini akan kehitung total kembaliannya secara sistematis dan otomatis. Lalu di sini anggaplah statusnya sudah selesai, atau kita bisa pakainya status diproses aja deh, diproses. Lalu kita klik simpan. Nah, maka data customer akan tersimpan dan customer tinggal menunggu untuk mengambil cuciannya. Jika customer sudah ingin mengambil cuciannya, di sini kita bisa klik data customer yang ingin diambil cuciannya. Kita tinggal ganti aja statusnya selesai ya. Jika sudah, setelah itu kita bisa klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu anggaplah di sini kita ingin update ya. Update dulu datanya supaya data sudah benar-benar terupdate gitu ya. Lalu kita pilih data customer yang diambil tadi, kita ubah ya menjadi sudah selesai ya transaksinya. Lalu akan muncul, kita klik update dulu deh. Kita klik update dulu, kita klik update dulu. Kita klik update dulu, klik selesai ya. Kita lalu klik cetak struk, maka akan muncul struk sesuai data transaksi pelanggan ya. Ada total harga dan juga jenis cuciannya. Penjelasan database pada aplikasi Laundryku, saya menggunakan MySQL sebagai database management system atau DBMS. Database yang digunakan bernama Laundryku yang berfungsi untuk penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem secara terstruktur, sehingga memudahkan proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data. Di dalam database Laundryku terdapat 3 bagian utama, yaitu table admin. Tabel ini digunakan untuk penyimpanan database. Administrator yang berfungsi mengelola aplikasi. File yang terdapat pada tabel ini ada file tipe data fungsi, yaitu ID admin, in primary key sebagai identitas admin, username varchar 20, username untuk login password varchar, password admin, nama admin varchar, nama lengkap administrator. Fungsinya menyimpanan akun. Administrator melakukan proses autentikasi saat login, memberikan hak akses ke dalam sistem. Lalu table customer ini digunakan untuk penyimpanan seluruh data pelanggan Laundryku. File yang digunakan adalah file tipe data fungsi, yaitu ID customer, in primary key, lalu nama customer varchar, nama pelanggan, nomor handphone varchar juga, lalu nomor telepon pelanggan, alamat, teks alamat. Pelanggan fungsinya menyimpan identitas pelanggan, mempermudah pencarian data pelanggan, menghindari penginputan data pelanggan secara berulang. Lalu ketiga, table transaksi. Table transaksi merupakan tabel utama yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas laundry file. Tipe data yang digunakan adalah KD transaksi varchar, lalu kode transaksi, nama customer varchar, lalu nama pelanggan, nomor handphone varchar, nomor HP, jenis cucian varchar juga, jenis layanan laundry, harga per kilogram, double harga per kilogram, double per berat cucian, total harga, double total. Perlu bisa laundry biaya laundry double, uang yang dibayarkan pelanggan, kembalian double, sisa uang pelanggan, statusnya varchar, lalu status laundryku tanggal masuk adalah pakai date, tanggal transaksi, cara kerja database saat pelanggan datang ke laundryku. Lebih aman dahulu menginput data pelanggan pada table customer. Selanjutnya admin membuat tabel transaksi baru pada tabel transaksi. Sistem kemudian menghitung secara otomatis harga per kilogram, berat cucian, total pembayaran, uang kembalian, serta transaksi selesai. Seluruh data akan disimpan ke dalam database MySQL sehingga sewaktu-waktu dapat ditampilkan kembali sebagai laporan.